Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nizar Andika Pratama dari program studi Teknik Lingkungan Universitas Banten Jaya dengan NPM 222119103. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal Gauss-Jordan untuk memenuhi tugas mata kuliah Matematika Rekayasa dengan dosen pengampu Bu Melinda Yanuar SPD MPD. Sebelum kita masuk ke contoh soal, di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari eliminasi Gauss-Jordan. Eliminasi Gauss-Jordan adalah pengembangan dari eliminasi Gauss yang hasilnya lebih sederhana. Caranya adalah dengan meneruskan operasi baris dari eliminasi Gauss sehingga menghasilkan matriks-matriks ekselon baris yang tereduksi. Salah satu bentuk dari matriks ekselon baris tereduksi adalah matriks identitas. Untuk lebih memahami materi eliminasi Gauss-Jordan ini, mari kita bersama-sama menyelesaikan contoh soal dari persamaan linier dengan menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Ayo kita sekarang langsung mengerjakan soal. Oke, langsung saja kita ke dalam pembahasan atau contoh soal dari eliminasi Gauss-Jordan, di mana di sini contohnya diketahui persamaan linear X plus 2Y ditambah 3Z sama dengan 3. Itu adalah sistem pertama atau persamaan yang pertama. 2X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 3. Itu adalah sistem kedua atau persamaan kedua. 2X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 5. Yaitu sistem ketiga. Di sini kita akan menentukan nilai X, Y, dan nilai Z. Langsung saja kita ke langkah pertama, yaitu mengoperasikan bentuk persamaan tersebut ke dalam matriks. Kita langsung ke dalam jawaban ya, dimana X adalah 1, 2Y adalah 2, 3Z adalah 3, dan 3 tetap kita tulis menjadi 3, dan ini adalah baris pertama atau persamaan pertama. Dan yang kedua ada 2X kita tulis di sini 2, 3Y kita tulis 3, 2Z kita tulis 2, dan 3 kita tetap tulis 3. 2X untuk yang baris ketiga, 2X itu kita tulis 2 ditambah Y kita tulis 1 ditambah 2Z kita tulis 2, dan 5 kita tetap tulis 5. Nah, ini disebut dengan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam langkah selanjutnya, kita harus mengetahui bagaimana sih kita mendapatkan matriks yang ekselon baris yang tereduksi. Salah satu bentuk dari matriks ekselon baris tereduksi adalah matriks identitas. Kita ambil kertas dulu supaya kita bisa nanti mencocokkan bahwa apa yang kita lakukan adalah cara yang benar.
Oke, kita buat kurung buka dulu. Dan kita tulis di sini 1. Memang ini adalah cara dari eliminasi Yous Jordan. 0, ini 0, ini 0 di baris kedua, ini 1 dan 0, baris ketiga 0, 0 dan 1. Di sini ada nilai P. Nanti nilai P tersebut akan sebagai jawaban dari mencari nilai dari X. Dan Q itu untuk mencari nilai Y, dan yang terakhir adalah R itu untuk mencari nilai Z. Nah, sebelumnya saya juga sudah menjelaskan berkali-kali mengenai cara eliminasi Gauss Jordan ini, di mana untuk menghasilkan matriks yang ekselon, baris yang tereduksi, salah satu bentuk dari matriks ekselon adalah baris tereduksi, yaitu adalah matriks identitas. Nah, ini yang kita sebut dengan matriks identitas. Dan di sini kenapa satunya ada banyak, ada berurutan ya, itu supaya diagonal utamanya ya, diagonal utamanya. Jadi ini adalah sebagai guidance atau sebagai bisa kita omong adalah panduannya. Jadi ini panduannya. Kita langsung ke dalam soal lagi ya, dalam jawaban. Kita tulis ulang ya, karena ini sebagai contohnya aja. Nanti di sini 1 itu tetap menjadi 1 karena memang contohnya adalah 1 dan yang lainnya itu mengikuti 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 supaya menjadi diagonal utama. Oke, terus kita tulis ulang ya, supaya kita juga lebih memahami dan lebih mengerti tentang soal ini. Oke, kita tulis lagi yang tadi saya katakan. Baris pertama X itu 1, yang 2Y adalah 2, 3Z adalah 3, dan 3 kita tulis 3 saja. Yang baris kedua 2X itu kita tulis 2, 3Y kita tulis 3, 2Z kita tulis 2, dan 3 kita tulis 3. Nah, 2X tetap tulis 2, 1 yaitu tulis 1, dan 2Z kita tulis 2, dan terakhir 5 kita tulis 5. Tutup. Oke, di sini kita akan mengubah 2 ini menjadi 0. Caranya adalah dengan rumus B2 dikurangi 2B 2 dikali B1. Nah, ini rumusnya ya, yang akan menghasilkan, karena B2 ini adalah 2 dikurangi 2 dikali B1 adalah 1, 2 dikali 1 menjadi 2, 2 dikurangi 2 itu menjadi 0. Oke, dan yang lainnya menjadi negatif 1, negatif 4, dan negatif 3. Nah,
Untuk baris yang pertama kita tetap tulis 1, 2, 3, dan 3. Untuk baris yang ketiga kita tetap tulis 2, 1, 2, 5. Turun tutup. Sekarang kita akan mengubah dua yang di baris ketiga menjadi angka kosong. Bagaimana caranya? Caranya tetap sama seperti ini, hanya berbeda sedikit saja. Dimana yang tadinya B2 kita tulis di B3 karena kita mau mengubah 2 ini menjadi 0, dikurangi 2 dikali B1. Oke. Setelah itu kita akan mengubah 2 ini menjadi kosong dengan cara B3 dikurangi 2B1 dengan hasilnya 0, negatif 3, negatif 4, dan negatif 1. Untuk yang baris kedua itu tetap sama, itu 0, negatif 1, negatif 4, dan negatif 3. Yang baris pertama pun sama, 1, 2, 3, dan 3. Setelah itu kita ke tahap berikutnya mengubah negatif 3 ini menjadi kosong dengan cara B3 dikurangi 3B2. Oke. Kita langsung saja, hasilnya yaitu 0, 0, 8, 8. Yang atasnya masih sama yaitu 0, negatif 1, negatif 4, dan negatif 3. Baris pertamanya pun sama, 1, 2, 3, dan 3 lagi. Nah, setelah kita mengetahui dan menjumlahkan 3 ini menjadi kosong, tahap berikutnya yaitu 8 ini kita jadikan kosong dengan cara sama dengan yang tadi, hanya berbeda di bagian belakangnya saja, yaitu B3 dibagi dengan 8. Jadi hasilnya adalah 0, 0, 1, dan 1. Saya revisi ulang ya. Jadi 8 di sini kita akan jadikan 1 karena nanti kita akan menghasilkan menjadi diagonal utama. Nah, untuk yang di atas tetap sama yaitu 0, negatif 1, negatif 4, dan negatif 3. Baris pertama pun sama, 1, 2, 3, dan 3. Oke. Tahap berikutnya adalah mengganti atau mengubah negatif 1 menjadi 1,
Bagaimana caranya? Yaitu sama dengan yang berikutnya ya. Itu B2 dikurangi 1 menghasilkan 0, 1, 4, dan 3. Untuk baris pertama tetap sama 1, 2, 3, dan 3. Dan baris ketiga pun tetap sama 0, 0, 1, dan 1. Setelah kita dapatkan jawaban ini, karena kita akan mencari diagonal utamanya yaitu 1, 1, dan 1, tetapi yang lainnya itu adalah 0. Di sini kita akan mengubah 4 menjadi kosong. Caranya yaitu sama dengan yang lainnya, ya berbeda sedikit saja, di mana B2 dikurangi 4 kali B3 akan menghasilkan 0, 1, 0, negatif 3. Karena di sini yang mau diubah adalah angka 4 ini menjadi 0. Dan untuk yang baris pertama tetap tidak ada perubahan karena kita hanya mencari yang baris keduanya. 1, 2, 3, dan 3. Yang baris ketiga pun sama 0, 0, 1, dan 1. Nah, karena di sini masih ada beberapa poin yang harus kita ubah, jadi di sini kita masih ada tahapan berikutnya, yaitu mengubah angka 3 menjadi angka kosong. Caranya bagaimana? Tetap sama dengan yang sebelumnya, hanya berbeda beberapa bagian saja atau beberapa angka. Itu caranya B1 dikurangi 3 dikali B3 akan menghasilkan 1 ini tetap, 2 pun tetap. B1 nya ini 3 dikurangi 3 dikali B3, jadi hasilnya kosong. Dan ini pun sama karena angkanya juga sama ya, 3 kosong juga. Nah, untuk baris kedua tetap tidak ada perubahan, kosong, 1, kosong, negatif 3, kosong, kosong, 1, dan 1. Nah, kalau kita cermati ini sudah mendekati diagonal utama, di mana angka 1 ini saling menyilang ya. Tetapi ada satu bagian lagi yang kurang diselesaikan. Jadi kita harus selesaikan lagi di tahap yang terakhir ya, yaitu mengubah angka 2 menjadi kosong. Caranya yaitu dengan B1 dikurangi 2 dikali B2. Hasilnya adalah 1 tetap. B1 nya itu adalah 2 dikurangi 2 dikali 2, hasilnya menjadi 0, 0, 1,
dan ini 2. Ini kosong, 1 kosong, negatif 1 kosong, kosong, 1 1. Nah, di sini kita sudah mendapatkan diagonal utamanya, yaitu 1, dimana yang sebelumnya juga adalah seperti ini. Nah, sama ya. Jadi di awal saya sudah menjelaskan tujuan kita dalam pembahasan kali ini adalah menghasilkan matriks yang ekselon, baris yang tereduksi. Salah satu bentuk dari matriks ekselon baris adalah matriks identitas. Nah, karena di sini kita sudah menyamakan ya. Sekarang saatnya kita mencari nilai X, Y, dan Z. Nah, tadi saya sudah menyampaikan bahwa P di sini adalah nilai X dan Q ini adalah nilai dari Y dan Z dan R adalah nilai Z ya. Kita sudah mendapatkan nilainya, yaitu X adalah 2, Y adalah negatif 1, dan Z adalah 1. Jadi persamaan linier dari nilai X, Y, dan Z dengan rumus eliminasi Gauss-Jordan kita dapatkan X-nya yaitu 2, Y-nya itu negatif 1, dan Z adalah 1. Demikian video penjelasan tentang Gauss-Jordan. Semoga kalian semua yang menonton video ini dapat memahami penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, kalian bisa komen di bawah ini, atau ada masukan juga bisa kalian komen juga. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.